Perempuan Adipura. Ingat-ingat luar biasa. Ibu-ibu, kalau kita dari Bapak Makmur dan Bapak Dwi, alhamdulillah membantu kami supaya TPA Kota Palu bisa berjalan dengan lancar. Ulangi lagi. Perempuan Adipura. Perempuan Adipura. Luar biasa. Ya. 1, 2, 3. Wali kota luar biasa, Paluranya luar biasa, Palu mantap bergerak, oke oke, yes. Palu mantap bergerak, oke oke, yes. Ya, terima kasih. Duduk, silakan ibu-ibu duduk kembali. Kami serahkan kepada Kelurahan Palupi. Lakukan satu kegiatan yaitu studi tiru bank sampah di Bank Sampah Berseri Kelurahan Palupi. Dan selamat datang Pak Kadis, Pak Saiful, Pak Lurah juga. Ini ada Ibu Lurah dari Mangboro Barat hadir juga. Kemudian perwakilan ada Ibu Lurah juga tadi, istri Pak Lurah dari Mangboro Induk, ibu-ibu pengelola bank sampah yang ada di kelurahan bank sampah kelurahan yang ada di Kota Palu. Pada pagi hari ini Pak Kadis, kami memang secara mendadak melakukan kegiatan ini berkaitan dengan adanya beberapa usulan dari teman-teman yang akan hingga nantinya saat setelah terbentuk tidak ada kendala. Oleh sebab itu kami selaku Perempuan Adipura menginisiasi untuk bisa kita sama-sama itu di sini yang sudah mendekati standar sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah dengan sistem 3M, reduce, reuse, recycle. Sehingga kami mengajak teman-teman yang mau melihat, mendengar lingkungan hidup, karena kalau perempuannya di SK-kan oleh pemberdayaan Dinas Pemberdayaan DP3A, tapi tugas-tugas kami diarahkan Pak Wali untuk bisa membantu tugasnya DLH dalam hal menghayo-hayo ibu-ibu terutama. Ini barangkali kehadiran Bapak di sini mudah-mudahan bisa memberikan spirit baru buat kami semua, khususnya pengelola bank sampah, sehingga angan-angan kami untuk bisa adanya bank sampah induk di Kota Palu itu bisa terwujud. Ya, demikian barangkali prakata dari kami. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Pak Kadis dulu, barangkali setelah Pak Kadis nanti Pak Lurah atau Ibu langsung. Sekarang Pak Kadis, Pak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, ya, yang saya hormati Pak Lurah Palupi beserta Lurah dan seluruh pengurus Berseri ya, Palupi. Yang saya hormati para tamu undangan yang sudah bersedia hadir ya, sharing bersama-sama dengan teman di Kelurahan Palupi dalam wadah Perempuan Adipura. Saya bersyukur alhamdulillah pagi hari ini tadi Ibu Mardiati sudah sampaikan kurang lebih 1 minggu
Saya menjabat di DLH, sebelumnya saya di Perhubungan Kota Palu, dan saya lihat bahwa seminggu ini tugas Dinas Perhubungan dan tugas Dinas Lingkungan Hidup ini satu hal yang kemudian bertolak belakang, tapi ada kaitannya. Nah, olehnya karena bertolak belakang, saya harus belajar kembali, saya harus bersosialisasi lagi, tentu dengan seluruh aturan, dengan seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada hadir beberapa pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup yang juga mungkin nantinya ada hal-hal yang secara teknis disampaikan, ini bisa kita diskusi bersama-sama. Namun saya pada prinsipnya yang pertama bahwa mengapresiasi kegiatan perempuan Adipura ini khususnya dalam rangka pengelolaan sampah yang ada di lingkungan kita masing-masing. Saya 1 minggu urusannya cuma di TPA, Bu. Urusan saya sampai ini pun setelah dari sini saya harus ke TPA lagi. Karena apa? Karena banyaknya sampah yang harus dibuang di TPA. Akibat banyaknya sampah, maka kemudian kita harus membutuhkan luas lahan yang cukup untuk kemudian mampu menampung seluruh jumlah sampah Kota Palu yang harus kita tampung ke TPA. Harapannya sesuai dengan tema kita adalah perempuan Adipura, maka sedianya harapannya Adipura itu adalah pengolahan sampah itu tidak dari TPS atau dari rumah tangga langsung ke TPA. Ternyata pengolahannya diharapkan terjadi pengolahan di lingkungan kita masing-masing. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya bersyukur kalau hari ini ada perempuan Adipura yang dari Kelurahan Mamboro, ya, Mamboro Barat, Mamboro Induk. Kalau perlu nanti semua kelurahan kita ajak ke sini untuk kemudian bisa sama-sama bagaimana mengolah sampah. Nah, memang yang menjadi problem adalah bagaimana caranya, bagaimana memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat sehingga mau dan mampu untuk mengolah sampah ini dengan baik. Nah, secara tidak langsung nilai ekonomi sampah ini juga ada. Tadi saya mengundang, saya minta Pak Ipul untuk menghadirkan salah satu investor sampah lah kalau saya bisa sebut. Beliau kemarin bersedia untuk membeli semua sampah, baik itu organik maupun non-organik. Artinya tinggal kita yang mampu memilih, kemudian mengklasterkan ini jenis sampah organik dan non-organik. Mudah-mudahan sebelum selesai acara ini beliau bisa hadir, nanti kita akan dengarkan sama-sama jenis-jenis sampah apa yang kemudian bisa mempunyai nilai yang bisa membantu ekonomi masyarakat. Karena kalau saya lihat di TPA itu luas lahan kita yang kurang lebih sudah 10 hektar, ini hari ini sudah mulai tidak cukup lagi. Artinya 1-2 bulan ke depan kita sudah harus menambah lagi luas lahan pembuangan di TPA. Ini karena apa? Karena tidak diolah sementara masih banyak ternyata sampah-sampah yang terkirim ke TPA itu sampah-sampah yang masih bisa diolah dan didaur kembali. Pemulung kita yang ada di TPA itu masih sangat kurang untuk mampu bisa kurangi sampah, khususnya sampah yang punya nilai ekonomi. Karena di sana saya lihat lebih banyak sapinya dibanding orangnya TPA itu. Saya juga bingung kenapa lebih banyak sapi daripada orang ini. Yang sampah kita terolah di sana dengan pemulung kita dan kita punya sapi. Nah, ini juga sangat berbahaya. Sapinya 900 ekor, orangnya cuma 100 orang. 1:9. Olehnya makanya ini saya pikir menjadi tugas yang cukup berat buat saya untuk kemudian bagaimana mengajak kepada kita semua untuk mampu mengolah, memilah ya sampah yang ada di Kota Palu ini, yang kita hitung kurang lebih setiap hari ini itu
165 ton. 165 ton. Dari 165 ton pun juga nanti kita akan pilahkan datanya, mana data sampah yang punya nilai potensi ekonomi, mana yang memang residu yang kemudian harus dibuang ke TPA. Nah, kemudian kenapa ini saya harus sampaikan? Supaya kita punya areal tempat pembuangan sampah di atas itu tidak setiap tahun bertambah. Kalau satu hari 165 ton, dengan kondisi kawah tuna itu nanti bisa-bisa TPA kita ini bisa sampai ke Sigi dan ke arah Parigi. Kemarin kita analisis, paling tidak 1 tahun ke depan kita butuh 15 hektar lagi. Nah, ini akan terus bertambah kalau kemudian kita semua tidak mampu mengolah, memilah dan memilih sampah-sampah yang dari rumah tangga. Nah, harapannya adalah pada seluruh teman-teman perempuan Adipura ini bisa menghimbau, bisa mengarahkan, bisa menyampaikan seluruh keluarga, saudara, kerabat yang ada di lingkungan kita masing-masing untuk paling tidak mampu memilah dulu sampah-sampah yang dari rumah tangga, karena sumber sampah ini adalah rumah tangga dan orang. Bersampah itu berasal dari rumah tangga. Kalau dari rumah tangga sudah bisa terpilah, insya Allah nanti kami pun dalam rangka pengangkutan, nanti bak kendaraan kita pun juga kita akan bagi 2. Khusus untuk sampah organik dan non organik. Jadi bak sampah kendaraan kita sebagai pengangkut ini kita akan pilah juga. Karena percuma kalau sudah dipilah di rumah, begitu datang tukang sampah, dia angkut satukan lagi di dalam mobil, akhirnya tercampur lagi, sulit lagi kita untuk memilah. Nanti kita akan usahakan mobil pengangkut sampah juga harus sudah terpilah jenis sampahnya, biar nanti dalam rangka mendaur kembali kita sudah tahu, oh ini sampah yang didaur kembali, ini yang harus langsung ke TPA. Saya kira semangat pagi ini saya berharap kepada kita semua untuk bisa sama-sama dengan Bapak Wali Kota dalam rangka mewujudkan Kota Palu ini sebagai Kota Adipura. Ini salah satu penilaian yang cukup berat saat ini kita lakukan, karena harus memberikan sosialisasi, harus bisa memberikan informasi yang baik, harus bisa memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh masyarakat. Kita tahu masyarakat Kota Palu ini ya kadang-kadang kalau disampaikan hari ini, mungkin hari ini dia ingat, besok lupa lagi. Artinya kita harus terus mengingatkan, Bahkan ada juga yang sudah diingatkan juga masih bukan tidak ingat, tapi memang tidak mau. Ini juga tantangan juga ini. Nah, harapan saya perempuan Adipura kemudian bisa membantu bersama-sama terus ikut menyampaikan informasi ini, semangat bersama kita ini, sehingga sedianya saya berpikir bahwa Adipura ini adalah slogan saja. Tapi tujuan dari kita semua adalah bagaimana lingkungan kita ini baik. Tanpa Adipura, kalau kemudian juga lingkungan kita baik, saya pikir Adipura ini cuma merupakan simbol penghargaan sedianya atas kerja-kerja kita. Saya yakin dan percaya di Kota Palu juga sudah ada kelurahan-kelurahan yang sedianya layak sebenarnya dijadikan kelurahan Adipura. Namun penilaian yang dilakukan ini secara keseluruhan, maka kemudian beberapa kelurahan yang belum masuk dalam kategori itu, sehingga Kota Palu saat ini belum bisa merebut penghargaan Adipura itu. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya berharap tujuan kita bukan cuma untuk mengejar penghargaan Adipura, tapi bagaimana kemudian kita bisa hidup ramah lingkungan ya, dengan tidak menggunakan menyebarkan sampah, memperhatikan lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir tadi Ibu Mardiati sampaikan bahwa mohon kebijakan dari pemerintah. Nah, saya kemarin diskusi dengan Pak Ipul dan beberapa pejabat di lingkungan hidup, lingkungan hidup menyampaikan seperti ini. Sesuai dengan Perwali tadi 40 bahwa
diharapkan Kota Palu ke depan pembatasan penggunaan kantong plastik sudah harus pelan-pelan kita mulai. Nah, olehnya saya sampaikan bahwa kalau di luar ada saya lihat tadi kantong yang kertas yang coklat biasanya itu dijadikan kantong pengganti kantong plastik yang kemudian nanti akan kita tempatkan di gerai-gerai yang kemudian sudah cukup banyak di Kota Palu, Alfamidi misalnya, BNS. Tapi kita pun juga butuh kepastian produksinya. Jangan sampai nanti kita sudah tekankan pelaku usaha, tapi ternyata produksi kantong kita sendiri ini tidak mampu. Sehingga saya berharap kita komitmen dulu, semua teman-teman perempuan Adipura dan TPS 3R, untuk kemudian bisa memberikan jaminan produksi kantong belanja ya, kita tidak sebut lagi kantong plastik, kantong belanja yang diproduksi oleh teman-teman TPS 3R dan perempuan Adipura bisa memastikan berapa banyak produksinya setiap minggu, setiap bulan. Baru kemudian kita akan kerjasama dengan gerai-gerai yang ada di Kota Palu. Bagi informasi juga bahwa selain Alfamidi, dalam beberapa waktu ke depan juga sudah akan masuk juga Indomaret. Jadi semua nanti akan kita himbau, kita arahkan untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik. Olehnya langkah kita adalah kemudian mampu memberikan solusi terhadap penggunaan kantong belanja. Apakah itu dari kertas, apakah itu dari ini apa nih, kain ya? Caleg ya, bukan? Caleg dari Adipura mungkin ini. Tapi paling tidak seperti ini, seperti itu ya. itu, jangan kasih lihat foto, dikasih lihat ya. Bisa lihat kan. Ada juga biasanya kertas. Kalau ini apa ini Bu? Kain ya. Nah, kain sport. Ini kantong belanja. Bisa dijadikan dengan kantong belanja. Nah, maka kemudian saya yakin masing-masing kelurahan ini potensi sampahnya beda-beda. Silahkan membuat kantong belanja dari bahan seperti ini atau kertas. Nah, atau yang seperti ini juga. Ini dari daur kantong belanja. Kantong belanja. Saset. Tentu dengan catatan, saya juga perlu sampaikan bahwa jangan sampai nanti peralihan dari plastik ke kantong belanja yang seperti ini, harganya jauh lebih mahal yang didaur lagi. Nah, ini yang akhirnya masyarakat lain berpikir lagi, kenapa lebih mahal? Yang katanya daur ulang, artinya bahannya sudah bahan bekas. Bahan tidak perlu diproduksi terlalu ini lagi, tapi harganya lebih mahal dari yang diproduksi. Nah, olehnya nanti kita coba carikan solusinya bagaimana kira apa yang menyebabkan sehingga biaya produksi terhadap kantong belanja ini bisa jadi mahal. Kalau bisa kita tekan lebih murah dari plastik atau minimal sama dengan kantong plastik, maka kemudian ini bisa kita berlakukan secara keseluruhan di Kota Palu. Dengan catatan kita pun juga mampu untuk menyediakan. Jangan kita dorong-dorong, tapi kemudian kita sendiri tidak mampu. Atau paling tidak beberapa gerai dulu kita yang secukupnya kemampuan kita itu yang kita dorong untuk bisa bekerja sama dengan Mari Pak Camat. Datang Pak Camat, ini ada tamu kita dari Palu Utara ya, Palu Utara dan ini. Oh semua kelurahan nih. Oh saya pikir cuma tadi dari. Oh sorry, saya dengar Ibu Mardian sampaikan tadi dari Mamboro saja. Makanya saya pikir, saya mohon maaf kalau begitu. Saya pikir tadi tamu dari Mamboro yang kemudian datang berkunjung ke Palu. 3R yang ada di Kota Palu, mau berapapun jumlahnya, buatkan gedungnya, dibuatkan tempatkan fasilitasnya, ya, dengan catatan harus ada lahannya.
harus ada lahannya. Ya, kalau kemudian ada lahan, kami kemarin juga sudah bicara dengan UNDP untuk kemudian beliau juga semangat sekali untuk membantu kita dari PUPR pusat juga. Kalau misalnya di lokasi yang dimaksud belum ada jalannya, mereka siap untuk buatkan jalannya. Ya, Mamboro Barat siap, asal ada lokasinya, jelas pemiliknya, kemudian ini menjadi objek TPS 3R. Nanti mohon semua data-datanya datangkan ke kantor, hadirkan di kantor. Kita akan diskusi dengan UNDP untuk lokasi-lokasi TPS 3R kita. Bagaimana sepakatnya untuk bikin ya? Baik, untuk seluruh kelurahan saya kira ini informasi. Kalau misalnya mau lebih cepat, mohon datanya bisa segera disampaikan dan kita akan diskusikan dengan teman-teman UNDP. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Selalu semangat buat kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jitu lagi untuk memotivasi masyarakat ini. Yang kedua untuk DLH Pengolahan sampah, karena sekali lagi harapannya pembuangan sampah kita itu tidak langsung ke TPA. Jadi sampah yang ada itu harus bisa diolah. Nah, diharapkan untuk masyarakat, terutama pengelola TPS 3R ini bisa berfungsi dengan baik, bisa berjalan dengan baik sehingga mengurangi sampah yang dari rumah tangga ini ke TPA. Tambah kemudian yang kedua juga dengan ketersediaan bank sampah. Informasi yang saya dapatkan bahwa untuk 46 kelurahan itu baru kelurahan lain yang belum memiliki bank sampah, karena dari 46 kelurahan baru 17. Berarti masih ada 29 ya. 29 kelurahan yang kemudian belum punya bank sampah. Olehnya saya kira melalui kesempatan ini saya berharap bisa memberikan informasi kepada seluruh kelurahan yang belum memiliki bank sampah. Saya contohkan misalnya Kelurahan Petobo. Tadi Kelurahan Tatura Selatan ada ya? Oh, Birobuli. Nah, yang belum ada ini Petobo, Tatura Selatan, Tatura Utara. Ada bank sampah? Kalau begitu saya bacakan supaya kalau ada komplain memang. Saya juga bacakan datanya. Tatura Utara ada. Tatura Utara bank sampah. Bank sampahnya belum ada ya. Tatura Selatan tadi ada bank sampah. Tidak hadir. Oh, belum, berarti belum ada tadi. Belum ada bank sampahnya. Ini saya bacakan data kelurahan yang belum memiliki bank sampah. Kawatunan, bank sampah. Tidak ada. Lebih ya, mudah-mudahan ada kekurangan bisa dimaafkan, kemudian kita tetap akan ketemu lagi. Jadi ada usulan tadi Pak Agus, kalau misalnya DLH memfasilitasi untuk membentuk satu forum bank sampah ya, supaya kita ini dikoordinir oleh DLH, nanti ada forum bank sampah supaya kita bisa ketemu setiap bulan atau 3 bulan sekali ya. Nanti mohon dari DLH bisa memfasilitasi ya. Demikian ibu-ibu, lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya. Nanti yang mau lihat struktur ibu silakan ada di dalam, di foto nanti untuk bisa dicontoh kalau memang cocok ya, sesuai. Tapi struktur itu ibu tergantung ya, struktur itu tergantung kebutuhan kita masing-masing. Jadi tidak harus sama ya, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Demikian Pak Kadis, terima kasih Pak Camat, Pak Kabid, Pak Isam, Pak Kasim, Pak Saiful, Pak Lurah, Pak Mahmud, ibu-ibu semua yang telah hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam kondisi yang
laporannya jauh lebih bagus daripada laporan awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.